Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Siang, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu minta untuk Mas Febri memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa ini bisa memperlancar pelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah dan semoga selalu baik terus ya, dijaga kesehatannya. Oke, kan minggu lalu kita telah mempelajari tentang kalor ya. Di sini adakah yang masih ingat apa itu kalor? Leli atau Febri ada yang masih ingat? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Iya, yuk. Boleh. Jadi, kalor itu energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benar sekali. Oke, jadi kalor itu seperti yang diungkapkan Laili tadi. Terus habis itu Febri bisa menyebutkan contoh dari kalor? Baik, Bu. Contohnya itu saat kita main di siang hari, kita terkena panas, Bu, dari matahari. Tepat sekali. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Jadi masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yakni kalor ya. Untuk hari ini diharapkan kalian bisa mempelajari atau bisa lebih tahu lagi tentang perpindahan kalor itu apa, terus macam-macam dari perpindahan kalor, dan juga aplikasi atau contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah berjemur di teriknya matahari? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, berarti semua sudah pernah ya. Oke, jadi ketika kalian berjemur di Ya, Bu. bawah terik matahari, apa yang kalian rasakan? Panas, Bu. Ya, panas ya. Kelamaan panas, Bu. Betul. Oke, panas itu kok bisa terasa di tubuh kita, mengapa hal itu bisa terjadi? Saya mau menjawab, Bu. Karena panas dari matahari berpindah dari tubuh. Oh ya, benar sekali. Berarti panas dari matahari itu membutuhkan perantara atau tidak agar sampai ke tubuh kita? Tidak, Bu. Oke, berarti Karena langsung bisa merasakannya. Benar sekali. Berarti peristiwa ini itu juga merupakan perpindahan kalor yang namanya radiasi. Jadi radiasi itu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi Ibu mempunyai 3 alat. Yang pertama ada korek api, yang selanjutnya ada lilin, dan selanjutnya ada sendok. Nah, ketika Ibu menyalakan lilin, seperti ini. Bentar. Oke, seperti ini ya. Lilinnya sudah nyala. Habis itu Ibu taruh nih sendok di atas lilin. Lama-kelamaan ini Ibu merasa sendoknya itu terasa panas. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa diskusi dulu terlebih dahulu di kolom chat ya. Sambil Ibu mematikan lilinnya. Oke, sudah. Ada yang bisa menjawab, Leli atau Febri? Saya, Bu. Sudah, Bu. Febri. Oke, Febri bisa menjawab. Ya, itu sendok panas karena panas dari lilin merambat ke sendok, Bu.
benar sekali. Jadi peristiwa ini disebut dengan konduksi termasuk perpindahan kalor. Jadi menurut peristiwa tadi apa itu arti konduksi? Izin jawab lagi, Bu. Silakan. Konduksi ialah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikelnya yang terjadi pada zat padat. Tepat sekali Febri. Oke, Ibu lanjutkan. Ibu mau bertanya lagi. Kalian pernah tidak memasak air sampai mendidih? Oke, Lali pernah, Febri pernah? Iya, pernah ya. Oke, jadi ketika air itu mendidih, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Lali? Oke, Sepertinya hilang Bu sinyalnya. Iya, sepertinya hilang ya. Oke, jadi mengapa ketika air mendidih itu apa yang terjadi gitu? Apa? Air yang dipanaskan di atas kompor menjadi panas. Dan ada juga buih air yang bergerak naik turun. Iya, benar sekali. Jadi kalau ini itu termasuk dari perpindahan kalor yang namanya konveksi. Jadi konveksi ialah perpindahan kalor yang melalui zat perantara bisa cair atau gas dan juga disertai perpindahan partikel. Oke, karena berhubung Leli masih ada kendala ya, mungkin ada pertanyaan dulu? Ada Bu. Ya, coba. Kenapa? Oh iya, makasih Bu atas waktunya. Kenapa ketika kita mendidihkan air, udara di atas air itu juga menjadi panas Bu? Nah, apakah itu termasuk juga konveksi? Oke, pertanyaan yang bagus. Oh iya, ini Leli sudah bergabung kembali. Ya, maaf Ibu tadi sinyalnya jelek jadi keluar. Iya, enggak apa-apa. Oh iya, tadi udah sampai kita sudah membahas tentang konveksi. Selanjutnya ini Febri ada pertanyaan. Mungkin bisa diulangi Febri? Baik Bu. Jadi itu pertanyaannya, kenapa ketika kita mendidihkan air, udara di atas air itu juga menjadi panas? Nah, apakah itu termasuk peristiwa konveksi? Saya mau mencoba menjawab Ibu. Gitu Bu. Bagus banget Leli, ayo bisa dijawab. Kalau menurut saya, ketika air mendidih itu, udara di atas air juga menjadi panas karena konveksi. Ya, benar sekali. Jadi itu termasuk konveksi juga ya. Oke, karena tadi kan di saat airnya belum mendidih, udara yang ada di sekitarnya itu masih biasa saja. Terus kemudian air itu mendidih, jadi udara yang di sekitar air mendidih itu menjadi hangat juga, dan itu termasuk konveksi. Benar sekali ya, Laili. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu perpindahan kalor, apa itu macam-macam kalor. Nah, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Laili, apa itu perpindahan kalor? Baik Bu, kalau menurut saya perpindahan kalor ialah kalor yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan bisa terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Tepat sekali. Selanjutnya, macam-macam perpindahan kalor. Nah, ada yang tahu tadi? Saya mau mencoba menjawab lagi Bu. Oke, apa? Iya. Ada konveksi, konduksi, sama radiasi. Ya, tepat sekali. Oke, selanjutnya contoh lain dari ketiga macam perpindahan kalor tadi. Febri, bisa? Baik Bu. Coba saya jawab ya Bu. Yeah. Kalau yang radiasi itu ketika kita berada di dekat api unggun. Nah, kemudian yang konduksi itu ketika tutup panci terasa panas ketika digunakan dalam memasak. Yang terakhir itu konveksi ketika di pagi hari itu membuka ventilasi, udara hangat yang berada di dalam rumah itu bergerak keluar melalui ventilasi. Oke, tepat sekali ya Febri. Ya, jadi kita sudah mempelajari perpindahan kalor yang insya Allah lengkap ya hari ini.
Jadi untuk lebih menambah semangat kalian dalam belajar dan juga lebih bisa mengasah kemampuan kalian dalam perpindahan color yang dipelajari hari ini, Ibu minta untuk mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku paket halaman 59. Minggu depan dikumpulkan ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.